Kalau ada target, pasti ada strategi. Sekarang tidak boleh lagi ada travel yang tidak ada targetnya. Kalau di sini alhamdulillah pasti ada semuanya. Dan setelah ada target, kita bikin strateginya. Strategi itu cara untuk supaya target tercapai. Dan itu sebenarnya simple. Insya Allah itu cuma masalah hitungan. Pastikan kita ikhtiarnya dulu maksimal. Setelah itu, kalau ikhtiarnya maksimal, baru kita, ya kalaupun hasilnya kecil, baru kita tawakal. Setelah kita berdoa ya, baru kita, oh kalaupun begini hasilnya sudah pasti ini yang terbaik. Kalaupun kecil hasilnya, pasti ini yang terbaik. Baru kita tawakal. Jangan belum ikhtiar maksimal sudah tawakal nih. Bukan tawakal namanya itu, pasrah. Ya kalau saya tidak bisa bertahan, biar deh yang lainmu saja. Padahal belum ikhtiar maksimal, belum bisa semua melakukan yang seharusnya dia lakukan untuk bisa sukses. Bayangkannya kalau kita sukses, ini menurut saya saja, dalam agama Islam, bahkan kita ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabika la ilaha illa anta. Disuruh baca setiap pagi dan petang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan. Saya tidak bilang di sini sama gitu miskin dengan kafir, tapi dalam doa yang kita minta, ya Allah jangan sampai saya jadi orang kafir dan jangan sampai saya jadi orang miskin. Artinya saya tidak bilang disangka, tapi disandingkan di sini. Kita minta sama Allah, ya Allah jangan sampai saya jadi orang miskin. Berarti memang kita harus jadi kaya sebagai seorang muslim. Bukan juga bilang, ya kenapa kalau miskin? Tidak apa-apa miskin, tapi kalau kita kaya banyak ibadah. Bayangkan banyak ibadah yang hanya bisa kita lakukan kalau kita kaya. Haji itu kesempurnaan Islamnya seseorang kalau dia melaksanakan rukun Islam yang kelima. Haji hanya bisa kalau dia kaya. Umroh juga, kurban. Kalau kurban, kalau tidak ada wanta, ya kita terima kurban. Lebih bagus kita yang kurban atau kita terima kurban? Lebih bagus kita yang sedekah atau kita terima sedekah? Kalau masjid itu mau dibangun yang megah, harus ada donaturnya. Bangun masjid. Dan itu ada keutamaan bagi orang yang kaya. Jadi maksud saya, semangat kita semua berbisnis, semangat semua belajar mengembangkan bisnis kita, supaya bisa kita jadi orang kaya dan insya Allah lebih cepat, ya lebih mudah masuk surga dengan semua harta yang kita miliki, salurkan ke jalan Allah semuanya, seperti itu kan. Jadi makanya pelajari. Target tadi itu ada strategi. Strategi itu cara supaya target tercapai. Ini saya coba cepatnya karena waktunya terbatas. Pertama, ada strategi marketing. Kedua, operasional, SDM, keuangan. Ini empat. Tidak ada lepas dari ini. Makanya kalau dalam perusahaan itu ada direktur marketing. Makanya dalam perusahaan tadi juga harus jelas. Ada direktur marketingnya, ada direktur operasional, SDM, keuangan. Ini 4 saja. Marketing itu untuk cari orderan sesuai dengan target yang kita buat. Kalau targetnya misalnya 200 juta keuntungan bersihnya 1 bulan, berarti berapa 200 juta itu keuntungannya? Misalnya 100 juta keuntungannya, berarti berapa omsetnya? Kalau berapa omsetnya, berarti berapa jemaahnya dan berapa harga jualnya? Kalau begini jemaahnya, di mana jualnya? Kalau gini harganya, di mana jualnya? Baru berapa masakan sini? Semuanya kita hitung. Itu marketing. Berarti bagaimana kontennya, bagaimana IG-nya, bagaimana flyernya, semua kan? Itu marketing. Nah, yang kedua, setelah ada caranya itu marketing, ada juga strategi operasionalnya. Operasional itu bagaimana orderan dicari oleh marketing bisa dirubah jadi uang. SDM tentang orangnya, keuangan tentang uangnya. Ini yang paling penting kalau bisnis travel. Strategi marketing, kegiatan cari orderan sesuai dengan target agar menghasilkan omset dan profit sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ada online, ada offline. Siapa di sini yang belum pakai online? Susah kalau kita tidak pakai di online. Kita bikin travel, ada saja jamaahnya, travelnya di sini, jamaahnya di Jakarta. Oh nanti disambar ibu. Bahkan ada beberapa teman travel itu, dia bikin di sini paketnya, tapi ternyata banyak jamaah di sana. Nanti titip saja, ketemu nanti di sana, nanti begini. Kan itu lepas dari pengawasan, tak cuma di pesawat, tinggal cari misalnya. Hubungi 24 visa misalnya. Oh di sana ada tim kita, nanti urus LA-nya, handlingnya, ada jamaah kesan. Oh pokoknya beres. Semuanya dia tanya gini, sampai sana pesawat. Di sana sudah minta urus sendiri. Nanti balik lagi dia kasih ketemu. Bisa seperti itu. Kenapa bisa? Karena ada online. Online-nya harus jelas. Oh di IG, di FB. Oh bagaimana marketnya? Oh sekitar sini. Oh ternyata karena saya kebetulan daerah Toraja kah, daerah Papua. Oh berarti begini anunya. Tidak terlalu banyak juga. Jangan dihantam terlalu iklan terlalu besar. Oh tapi kalau daerah sini, oh lain juga caranya. Semua harus kita pahami. Kalau kita tahu target marketnya, berarti kita tahu target market ini semua pihak yang berharap, yang kita harap ada dapat omset dari dia menjadi jemaah lah toh. Kalau kita tahu target marketnya, harusnya kita tahu apa yang dia butuhkan untuk menjadi customer. Kalau kita tidak tahu itu target market, jadi customernya kompetitor, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, harus kita tahu siapa kompetitor kita. Dan itu tidak salah ya, untuk mempelajari kompetitor itu tidak salah. Itu fair dalam bisnis. Bahkan kalau perlu kita buka websitenya. Oh apa layanannya dia? Oh berapa harganya? Kalau dia lebih murah, oh berarti saya lebih mahal, tapi begini penawaranku. Bukan kalau dia lebih murah, saya lagi di bawahnya lagi. Kalau dia di bawahnya, saya lagi di bawahnya. Sekalinya dia bulan depan bangkrut, kita bulan depannya lagi. Karena baku hantam di harga.
Pokoknya saya tidak mau diambil jamaahku. Pokoknya berapa dia kasihkan Ki, kalau perlu tidak bayar Ki. Yang penting tidak diambil. Bukan seperti itu. Kita bisnis bukan cari kerja, tapi cari uang. Uangnya bukan untuk sekedar hidup, harus sejahtera. Makanya kita pahami. Jadi online-nya kita pikir IG-nya bagaimana, FB-nya bagaimana. Kalau tidak tahu, oper ke konsultan marketing. Saya mau begini, saya punya target market begini. Saya di daerah Sulawesi Selatan. Oh, saya khusus daerah Makassar. Makassar itu begini Kia. Ada jamaahnya begini. Coba kamu riset. Dia nanti riset. Terus berapa saya harus bayar? Karena saya targetnya begini. Semuanya kita jelas. Nanti itu memang dia ahlinya. Kita hitung bagian saja, menetapkan target, atur strategi. Itu tugasnya owner. Yang kedua offline. Offline ini berarti bagaimana spanduknya, bagaimana ini saya punya spanduk, bagaimana desainnya, bagaimana penawarannya, flyernya. Kalau cuma sekedar harga pesawat, biasa sekali nih. Lama-lama kita kasih brosur orang langsung pakai tanpa obat nyamuk, karena biasa sekali nih. Coba kalau ada misalnya ini contoh saja, simpan flyer ini untuk dapat diskon 5 juta. Apa ini? Ada diskon 5 jutanya. Anda simpan. Atau kalau misalnya mau tulis di sini nomor telepon di semuanya itu di flyer, baru di belakangnya nomor telepon penting di Arab Saudi. Ada nih. Atau nomor telepon penting lah di Makassar. Ada telepon polisi, polsek. Ada rumah sakit ada ini. Ini simpang itu brosur. Kalau tiap hari lihat, balik di belakangnya itu dibawanya lihat kena tempel di kulkasnya. Itu orang umroh bukan lihat brosur tiba-tiba mau naik. Lihat brosur biasanya 2-3 tahun, 5 tahun. Kayaknya ada mini uang. Ada itu yang di kulkas itu yang kita tempel, ternyata tutup. Tapi itu lihat. Bayangkan 5 tahun lihat terus, bagaimana tidak itu tahu? Karena ada nomor telepon penting di belakang. Itu maksudnya online-nya, offline-nya ada strateginya. Makanya kita harus pahami apa kebutuhannya market. Kalau kita tahu kebutuhannya, dia pasti menjadi customer. Tapi kalau kita tidak tahu, terus kompetitor yang tahu apa kebutuhannya, dia jadi customernya kompetitor. Makanya harus kita tahu apa kebutuhannya, siapa kompetitor. Tulis semua kompetitor. Jadi siapa dibilang kompetitor? Kompetitor itu semua pihak yang berebut target market yang sama dengan produk yang sama. Jadi kan ini kalau saya lihat travel, ada travel premium, ada travel menengah, ada travel bawah. Ada jual travel 112 juta. Jadi kalau ada buka travel sampai yang jual 120 juta satu paket untuk umroh ya, bukan haji ya, untuk umroh, kita jualnya yang 30 juta aja. Jangan kita tahu. Karena customernya tidak mungkin nyasar ke kita, dan customer juga tidak mungkin nyasar ke dia. Kalaupun salah masuk, 112, ada yang 30, oh salah, kembali gitu. Kembalinya juga, kenapa ada 30 umroh? Apa itu kasihkan? Saya mau yang 100 juta, tidak bisa Pak. Oh salah, begitu Ji. Makanya harus kita tahu, siapa saya punya kompetitor, tulis. Dan jangan sungkan, ini bukan dosa, ini bukan hal jelek. Memang harus seperti itu, ikhtiar maksimal, kita harus tahu. Dan memang nantinya, kita harus berlomba-lomba memberikan yang lebih baik daripada yang kompetitor berikan. Niatkan untuk membuat ibadah perjalanan ibadahnya jauh lebih khusyuk. Jangan sampai sepanjang perjalanan saya adalah kejadian gitu. Langsung kayak kalau pulang main lapor gini travel kan. Masa Anda bilang bintang 5? 3 hari di bintang 5 sekali. Berikutnya, kenapa bintang 2 begini? Dan bintang 7 didapat. Sampai begini. Baru dulu sekali ada sampai itu. Kulapor nanti. Tidak begini anunya. Bilang bintang 5. Tapi tidak kamu tulis bintang 5 sini anunya 3 hari. Sisa. Jika jadi lucu. Sepanjang perjalanan ibadah, kalau bukan emosi, memaki, pokoknya sumpah-sumpah kayak ini bilang pulang habis mini pahalanya kapan? Minus poin ditambah dengan sumpah-sumpahnya. Itu yang saya bilang, niatkan, berikan pelayanan terbaik karena ibadah umroh itu untuk orang Sulsel khususnya bukan masalah uang. Biar seumur hidupnya dia menabung, berapakah kalau untuk supaya bagus? Cuma karena saking maunya saja ada kayak lebih murah, tapi bukan karena cari murahnya. Maunya yang memang segera menjalankan itu ibadah. Jadi ini offline online. Panjang ini pembahasannya, tapi kalau tidak tahu kita nanti kasih ke karena bukan workshop ini ya, cuma saja. Panjang simpel. Yang kedua, harus ada strategi marketing. Kedua, operasional. Harus kita tahu kapasitas produksi kita. Jadi operasional itu nomor 2 ini sebenarnya. Kegiatan merubah orderan dari marketing jadi omset dan profit sesuai dengan target yang disepakati. Artinya kalau kita targetnya misalnya segini, berarti begini semuanya, berarti begini, berarti harus begini jamaahnya. Marketing pokoknya pikir nih bagaimana cara mau dapat jamaah seperti ini, karena begitu jamaah dengan harga jual segini baru tercapai itu target. Itu urusannya marketing. Operasional bagaimana? Siapkan
Kalau memang jamaah misalnya setiap bulan harus berangkat 80 orang, berarti harus dipikir, kayaknya harus ada pick up ini. Kalau tidak ada pick up, berarti harus kita cari profil misalnya di dompet Visa. Itu bisa aja nanti kita bantu handlingnya begini. Oh, berarti setiap ada jamaah langsung saya hubungi, saya ada 80, nah kamu urusi. Itu handling lokal, ada juga di Jakarta semuanya. Artinya akhirnya kita nanti pikir, saya pakai dompet Visa, handling lokal di sini, atau saya urus sendiri. Kalau saya urus sendiri, saya tinggal beli mobil, tapi besar investasinya. Atau saya oper dulu. Kalau masih sedikit, ya oper dulu. Kalau memang sudah banyak nih, mending saya urus sendiri. Itu semuanya ada hitungannya. Bukan nanti bilang, lebih bagus saya urus sendiri, lebih murah. Mahal ki, kalau tak sedikit kita urus sendiri. Tapi kalau banyak, lebih bagus kita urus sendiri daripada kita oper. Tapi tentunya juga kalau banyak bisa ginego. Banyak ini saya, bisa tidak harga begini kalau tidak saya urus sendiri. Itu semua ada hitungannya.